Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Samratul Fuada, nomor absen 13 dari kelas 11 IPA 5. Saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Pokok pembahasan pertama adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional dan beberapa faktor yang mendukung suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama dapat terjalin apabila melibatkan dua negara maupun lebih. Suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional dikarenakan beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Yang kedua, adanya kebutuhan masyarakat yang tak terbatas, sedangkan suatu negara memproduksi barang atau jasa terbatas. Yang ketiga, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang keempat, era globalisasi menuntut adanya kerjasama negara-negara dunia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, mencukupi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Dan yang kelima, menjalin rasa persahabatan. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah dampak kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, dampak positif kerjasama ekonomi. 1. Meningkatkan efisiensi dan daya saing produk yang dihasilkan oleh negara antar anggota karena meningkatkan skala ekonomi. 2. Adanya kestabilan harga, permintaan, dan penawaran. 3. Meningkatkan pendapatan negara, utamanya devisa. Yang kedua, dampak negatif kerjasama ekonomi. Terjadinya pasar bebas yang mengancam keberadaan industri dalam negeri. Ketergantungan perekonomian dalam negeri terhadap bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Nilai mata uang suatu negara seringkali tidak stabil karena mengikuti mekanisme pasar. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu salah satu contoh kerjasama ekonomi regional yaitu APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada bulan Januari 1989 di Canberra, Australia. Saat ini, APEC beranggotakan 21 negara sebagai berikut. Yang pertama, benua Amerika yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Chili. Kedua, benua Asia yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Rusia. 3. Benua Australia yaitu Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. 4. ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC telah menyusun agenda liberalisasi secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2010 liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara industri maju di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, tahun 2020 liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara di kawasan Asia Pasifik. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.